Al-Falaq dan surat An-Nas adalah dalam bahasan itu satu kajian, kesatuan, gabungan dari pesan-pesan yang ingin disampaikan. Karena itu kita mulai dari Falaq bin Nas sebagai kesatuan. Sering disebut dua surat ini mu'awwidzatain, dua surat yang digunakan untuk memohonkan perlindungan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat menganjurkan saudara membacanya di awal hari, setiap pagi, mungkin ba'da sholat subuh, kemudian atau pada waktu fajar, kemudian pada waktu terbenam matahari, atau pada waktu-waktu setelah sholat kita, atau juga menjelang kita beristirahat dan berbaring. Jadi dikawal satu hari kita ini dengan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Mu'awwidzatain ini, dalam dua surat yang memohonkan perlindungan ini, surat Al-Falaq mengajarkan kita untuk memohonkan perlindungan dari hal-hal yang eksternal, dari bahaya yang mengancam dari luar, dari musuh-musuh yang boleh jadi mengasah pedang mereka atau melakukan reka perdaya untuk mengganggu, menyakiti kita. Itu surah Al-Falaq. Kemudian surah An-Nas adalah permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan yang berasal dari dalam. Kita sebut gangguan internal. Dari dalam diri kita sendiri. Atau dari musuh yang sangat dekat dengan diri kita sehingga ia menjadi bagian dari diri kita. Dan surat itu diawali dengan menjelaskan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Beristi'adzah, berta'awudz dengan nama Allah Ta'ala. Yang disentuh, yang diketuk itu adalah isim rububiyahnya, mulkiyahnya, dan uluhiyahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang penuh berkah, bulan turunnya Al-Qur'an, musim seminya Al-Qur'an. Alhamdulillah kita dapat kembali melanjutkan kajian tentang makna ibarat dari surat-surat singkat. Saya berat sebetulnya menyebutkannya dengan tafsir. Saya bahkan lebih sering menggunakan kata pemaknaan terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Karena ilmu tafsir adalah ranah para ulama, ranah mereka yang ahli di bidangnya. Teriring salam salawat pada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keberkahan semua niat kita menjadi bidoah muzjah yang dapat kita hadiahkan. Hadiah sederhana untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci, untuk para teladan agung sepanjang sejarah. Pada awal kajian saya menyampaikan bahwa rujukan utama dari kajian tafsir kita sekarang ini adalah tafsir Al-Allamah Jawadi Amuli. Dan pada kajian pertama saya keliru menyebutkan waktu. Saya sampaikan beliau mengampu kelas tafsir ini hampir 30 tahun lamanya, hampir 3 dekade. Saya baru ingat bahwa
3 dekade itu adalah saat ketika saya mengetahui beliau sedang menyusun. Sebetulnya sudah punya kelas sangat lama dan berlangsung setiap minggu. Berapa waktu yang lalu, bertahun-tahun yang lalu, saya berkunjung ke Iran dan mengetahui sudah sampai 3 dekade. Artinya dengan perkembangan sekarang ini sebetulnya proses penyusunan tafsir yang beliau beri nama dengan At-Tasnim dari Allamah Jawadi Amuli itu memakan waktu saudara hampir 40 tahun lamanya. Jadi beliau mengampu kelas tafsir itu selama 40 tahun. Dan sepertinya akan menjadi, dan sudah sekarang ini, akan menjadi kitab tafsir paling tebal sepanjang sejarah. Berapa kitab tafsir, berapa jilid kitab tafsir terbanyak yang kita ketahui? Guru dari Allamah Jawadi Amuli adalah Allamah As-Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai. Allamah Tabatabai menulis tafsir Al-Mizan yang sering menjadi rujukan tafsir mutaakhir, tafsir kontemporer dari ulama Islam, karena membuat dan atau menulis tafsir ini saudara bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Memerlukan beragam disiplin ilmu untuk dapat mendekati, berusaha memahami kandungan makna yang ada dari kitab suci. Di tanah air ada ulama semisal Habibana Al-Ustaz Dr. Quraisy Shihab. Beliau menulis tafsir lengkap 30 juz Al-Misbah. Dan apakah ada lagi setelah beliau? Sebelum beliau mungkin ada ulama besar juga menulis tafsir, yaitu tafsir Al-Azharnya Buya Hamka. Nah, setelah 2 ulama besar ini, adakah lagi yang kemudian menuliskan tafsir sebanyak 30 juz Al-Quran itu ke dalam beberapa jilid? Nah, ini memang pekerjaan yang tidak mudah. Dan dalam kajian ini kita ingin mengambil keberkahan dari para ulama tafsir itu dengan memulai, tapi yang agak berbeda, yang agak unik, sekali lagi kita mulai dari belakang. Agak aneh memang, biasanya tafsir dimulai dari depan, tapi ini kita mulai dari belakang karena kita menafsirkan surat-surat singkat, terutama surat-surat yang ada di Juz Amma yang banyak dibaca pada waktu-waktu sholat kita. Kiranya tiba satu saat mengampu kelas tafsir misalnya yang mudah-mudahan dapat mengambil keberkahan dari kitab suci Al-Quran, tentu pada saatnya itu dimulai dari depan, dimulai dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan seterusnya. Karena demikianlah Al-Quran dikodifikasi, Al-Quran disusun. Meskipun asbabul nuzulnya yang tadriji diturunkan bertahap, tidak seperti susunan ayat Al-Quran yang sekarang, dengan petunjuk baginda Nabi SAW, turunnya ayat yang bertahap ini baginda Nabi wasiatkan untuk dimasukkan ke dalam surat ini, digabungkan ini bagian ayat dari surat ini, dan seterusnya. Nah, Allamah Jawadi Amuli 40 tahun membahas, mengampu kajian tafsir Al-Quran, dan jumlah jilid, mujallad, jumlah jilid tafsirnya itu saudara sekarang ini memecahkan rekor ya. Tafsir Al-Mizan 20 jilid, tulis dalam berbahasa Arab. Tafsir Allamah Jawadi Amuli untuk 30 juz Al-Quran sekarang ini adalah sebanyak 80 jilid. Ya, saudara mendengar saya benar, 80 jilid itu tafsir Al-Quran. Jadi kalau saudara bisa bayangkan satu jilidnya misalnya setebal bagaimana, ini 80 jilid. Dan saya sedang sementara ini alhamdulillah saya dapat mengaksesnya melalui situs resmi beliau, dan kajian-kajian tafsir itu disertakan dalam situs resmi beliau, baik suaranya, file audionya maupun transkripannya lengkap ada pada situs beliau.
Situs yang saya jadikan rujukan adalah javadi.esra.ir. Saudara juga bisa mengaksesnya, file suara beliau ada, kita ambil berkah dan transkripannya. Dengan catatan masih dalam bahasa Farsi, masih berbahasa Persia. Itu yang saya ambil dari situs javadi.esra.ir, dari situs resmi beliau. Saya sedang mengupayakan juga, insya Allah kitab fisiknya itu dapat kita hadirkan, dapat saya peroleh mudah-mudahan dalam mungkin keberangkatan berikutnya kalau ada yang ziarah ke sana. Kalau ada juga peluang sebetulnya kita membelinya dari Libanon dan dikirim melalui kontainer. Dan saya sudah coba cukup besar juga, karena memang selain jilidnya yang banyak, juga tentu ada proses pengiriman. Doakan saja saudara sekalian. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan seperti biasa dengan terlebih dahulu mengantarkan umur kita bagi para guru kita semuanya, terkhusus mereka yang mengajarkan Al-Quran untuk kita. Kedua orang tua kita, guru-guru kita di madrasah, di sekolah, dan para ulama, ahli tafsir, seluruhnya. Ala hadhi niyah wa kulli niyatin salihah ziyadatan fi syarafin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa ala baiti tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatil fil ardin arwahuna wa arwahul alamin adi turabbi maqdamil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijatul Kubra wa jami' ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, khususan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil furajam. Dalam riwayat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Pada bagian hadis ini tentu banyak riwayat hadis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya ketika dipadu padankan dengan kalimat yang awalnya serupa, yaitu khairukum anfa'ukum linnas, misalnya sebaik-baik kalian adalah yang mendatangkan manfaat untuk sesama manusia, atau khairukum li ahli wa ana khairukum fi ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik berkhidmat pada keluarganya, dan aku, sabda Rasulullah SAW, adalah yang paling baik berkhidmat pada keluarga. Ketiga hadis ini tidak berdiri sendiri, karena sesungguhnya pemahaman terhadap ayat Al-Quran akan menjadikan kita mudah-mudahan menjadi pribadi yang paling baik berkhidmat pada keluarga dan paling mendatangkan manfaat untuk sesama. Tapi penekanan khairukum man ta'allama Al-Quran itu menunjukkan belajar Al-Quran memang tidak akan pernah usai, tidak akan pernah tuntas. Ini yang Senali sampaikan, kitabun la yanqadi ajaibuh. Ini kitab suci yang tidak pernah habis keajaibannya. Jadi semakin dibaca, semakin dipelajari, semakin dihayati, selalu saja ada hal yang baru. Selain tentu kita mempercayai keberkahan dari kitab suci Al-Quran ini secara ruhiyah, secara ruhaniyah, mengubah kita, menyelesaikan masalah-masalah hidup kita, memudahkan urusan-urusan dan sebagainya. Pada saat yang sama, setelah mempelajari Al-Quran yang tanpa batas itu, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah, lalu mengajarkannya, menyampaikannya kepada siapa saja. Jadilah kita pribadi yang dalam hidup kita itu berkhidmat kepada anak-anak yang sedang belajar Al-Quran. Kalau kita tidak jadi gurunya, kita bantu gurunya. Kita support madrasah-madrasah Al-Quran, kita dukung para penghafal
Al-Quran, kita menggelar majelis-majelis Al-Quran. Kita tidak berhenti pada belajar Al-Quran, tapi juga mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Dan dalam pemaknaan terhadap surat-surat singkat yang dibaca pada waktu-waktu salat, tentu tidak dapat mewakili apa yang Allamah Jawadi Amuli sampaikan dari guru beliau Allamah Tobat-Tobai. Ini pemaknaan sebatas cawan atau gelas saya dapat menampungnya dari khazanah hikmah beliau-beliau yang luar biasa. Dan kita sampai pada pembahasan surah An-Nas. Sekedar flashback, saudara. Kata flashback ini mohon untuk sementara kita hold ya, karena ada hubungannya dengan bahasan kita. Kita flashback, melihat ke belakang. Kita flashback, kajian surat singkat ini kita awali dari belakang. Surat paling belakang memang surat An-Nas, tetapi kajian kita setelah surat Al-Falaq. Karena surat Al-Falaq dan surat An-Nas adalah dalam bahasan itu satu kajian, kesatuan, gabungan dari pesan-pesan yang ingin disampaikan. Karena itu kita mulai dari Falaq bin Nas sebagai kesatuan. Sering disebut dua surat ini mu'awwidzatain, dua surat yang digunakan untuk memohonkan perlindungan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat menganjurkan saudara membacanya di awal hari, setiap pagi, mungkin ba'da salat subuh, kemudian atau pada waktu fajar, kemudian pada waktu terbenam matahari, atau pada waktu-waktu setelah salat kita, atau juga menjelang kita beristirahat dan berbaring. Jadi dikawal satu hari kita ini dengan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Mu'awwidzatain ini, dalam dua surat yang memohonkan perlindungan ini, surat Al-Falaq mengajarkan kita untuk memohonkan perlindungan dari hal-hal yang eksternal, dari bahaya yang mengancam dari luar, dari musuh-musuh yang boleh jadi mengasah pedang mereka atau melakukan reka perdaya untuk mengganggu, menyakiti kita. Itu surah Al-Falaq. Kemudian surah An-Nas adalah permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan yang berasal dari dalam. Kita sebut gangguan internal. Dari dalam diri kita sendiri. Atau dari musuh yang sangat dekat dengan diri kita, sehingga ia menjadi bagian dari diri kita. Dan surat itu diawali dengan menjelaskan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Beristi'adzah, berta'awudz dengan nama Allah Ta'ala. Yang disentuh, yang diketuk itu adalah isim rububiyahnya, mulkiyahnya, dan uluhiyahnya. Dalam kajian sebelumnya kita bahas tahapan dari Rabbin Nas, Malikin Nas, dan Ilahin Nas ini, yang menunjukkan kepada kita tahapan-tahapan kehidupan kita, baik secara lahiriah maupun ruhaniyah. Bagaimana hubungan kita dengan hubungan hamba, hubungan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada rububiyah, penyederhanaannya saudara, mohon maafkan, ibarat orang tua pada anaknya, mengasihi, menjaga, merawat, memelihara, tumbuh kembangnya dan sebagainya. Itu rububiyah, dimensi rububiyah Allah Subhanahu wa taala, seluruh kasih sayangnya, karunia-Nya untuk kita. Dimensi mulkiyah adalah dimensi otoritas, ibarat seorang raja kepada bawahannya, kepada rakyatnya, begitu. Itu dimensi mulkiyah, dan kita patuh taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan akibat kalau kita melanggar larangannya pada dimensi mulkiyah. Dan yang terakhir adalah dimensi uluhiyah, sebagai hamba dengan sang penciptanya, sebagai khalik dengan makhluknya, ya, Tuhan dengan para kekasihnya. Nah, dalam seluruh tahapan ini ternyata ada musuh yang tidak pernah berhenti, bersiap selalu untuk mengganggu kita. Dalam riwayat mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, seorang imam dari keluarga Nabi, seingat saya Imam Sajjad,
Imam Ali Zainal Abidin, Ali Afdhul Tahiyat wa Taslim ditanya, kaifa asbahta? Bagaimana engkau itu bangun di pagi hari? Dan kalau saudara menemukan rujukan ternyata seorang imam yang lain, mohon saya diingatkan, dituliskan di kolom komentar. Kalau tidak salah, sekali lagi pada Imam Sajjad alaihi salatu wassalam, kaifa asbahta? Bagaimana engkau itu mengawali hari, terbangun di pagi hari? Imam menyampaikan, aku bangun di pagi hari dengan mengetahui ada 6 hal yang menungguku. Urut-urutannya mungkin saya meriwayatkan bil makna, secara makna. Kurang lebih insya Allah yang 2 pertama dan 2 terakhir insya Allah urutannya benar. Yang ketiga, 4 ini boleh jadi saya terbalik. Aku bangun di pagi hari dengan mengetahui ada 6 hal yang menungguku. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menungguku untuk melakukan yang wajib dari faraid, yang fardu, kewajiban kita, taklif yang dalam hubungan mulkiyah tadi yang Allah Ta'ala amanatkan pada kita. Jadi setiap hari Allah Ta'ala menanti kita untuk melaksanakan yang wajib, ibadah-ibadah dan segala sesuatu yang wajib kita lakukan. Dan yang kedua, aku bangun di pagi hari itu dengan mengetahui bahwa baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW menantiku untuk melakukan yang sunnah, yang mustahab, yang fadilah, amalan-amalan yang utama. Mungkin tidak masuk kategori wajib, penyempurna seperti berkhidmat pada sesama, tersenyum, ramah pada siapa saja, ya, membahagiakan dan sebagainya. Atau ibadah-ibadah sunnah dari sholat-sholat qobliyah, ba'diyah, tilawatul Quran dan seterusnya. Ini amalan yang diharapkan oleh baginda Nabi SAW. Nah, yang ketiga dan yang keempat ini sekali lagi urutannya saya boleh jadi keliru. Ada setan yang menunggu kapan kita tergelincir, kapan kita itu jatuh pada dosa. Nah, ini sebetulnya yang berhubungan dengan kajian surah An-Nas. Jadi ada musuh yang fattakhidhuhu aduwa, kata Al-Quran, yang betul-betul nyata bagi kita, memerangi kita, memusuhi kita. Bahkan dalam satu riwayat dari baginda Nabi SAW, hubungannya dengan yuwaswisu itu, ada kalimat yang baginda Nabi gunakan SAW, setan itu sesungguhnya meletakkan moncongnya atau paruhnya itu pada dada kita. Dan nanti bergantung apakah kita beramal atau tidak. Dia itu meletakkan, ibarat yang digunakan, meletakkan paruh di dada. Jadi betul-betul dekat dengan kata hati kita. Nanti kita bahas lebih jauh. Kita lanjutkan dulu tentang 6 hal yang menunggu. Yang 4-nya adalah keluargaku yang menunggu dariku nafkah harian mereka. Artinya dalam hari itu kita berusaha, bekerja, mencari nafkah yang halal, berkhidmat untuk keluarga, orang-orang sekitar kita, bermanfaat untuk sesama dan sebagainya. Ini penantian yang keempat. Yang kelima itu adalah aku bangun di pagi hari dengan mengetahui bahwa ada malakal maut yang menunggu saat dan izin Tuhan kapan mencabut ruhku. Dan yang keenam, aku bangun di pagi hari dengan mengetahui bahwa di bumi ini ada sepetak tanah yang menantikan tubuhku, yang menunggu jasadku. Itu setiap hari Allah Ta'ala menunggu kita melakukan yang wajib, bagi Nabi yang sunnah, keluarga dengan nafkah harian mereka, lalu malakal maut, izin Tuhan untuk mengambil nyawa kita, dan sepetak tanah di bumi yang akan menjadi tempat dikuburkan, disemayamkan tubuh kita. Nah, satu di antara yang menunggu setiap hari itu adalah asyaitonir rajim, setan yang terkutuk, yang selalu menanti kapan kita tergelincir. Kita sering menggunakan kata tergelincir. Lalu kemudian ada godaan. Sebetulnya dari apa kita mohonkan perlindungan dalam 3 tahapan rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari keburukan, dari kejahatan, waswasnya. Waswas kemudian masuk juga ke dalam bahasa Indonesia, ya, perasaan waswas. Nanti kita bincangkan.
karena ada hubungannya dengan al-khonnas itu. Selain kalimatnya, katanya memang berrima, ya, was-was, khonnas, annas, itu diantara keindahan lafziyah kitab suci Al-Quran, ada hubungannya dengan khonnas. Khonnas ini kita lihat terjemahan yang ada pada Kementerian Agama. Umumnya biasanya diibaratkan setan khonnas begitu. Saya bacakan. Nah, dari kejahatan setan, khonnas diterjemahkan dalam terjemahan yang ada di telepon genggam saya, setan yang biasa bersembunyi. Lah, pertama setan memang tidak kelihatan. Setan memang bersembunyi. Tapi kalau terjemahan dan kalau saudara juga mungkin ada versi yang terbaru dari Kementerian Agama, sebetulnya bisa saya cek juga, mohon izin saudara sekalian, saya hanya ingin tahu saja terjemahan untuk khonnas dari Kementerian Agama. Tadi dalam HP saya adalah setan yang biasa bersembunyi, begitu ya. Mengapa ini jadi catatan? Karena nanti setelahnya ini setan ini al-khonnas yang kita mohonkan perlindungan kepada Allah Ta'ala daripadanya ini, itu akan yuwaswisu fi sudurin nas. Dia akan menghembuskan godaan, memberikan rasa was-was, kebimbangan dan sebagainya pada dada manusia. Lalu Al-Quran jelaskan lebih jauh, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Kalau al-khonnas itu adalah setan yang bersembunyi, manusia bagaimana itu yang menggoda yuwaswisu? Apakah artinya manusia yang bersembunyi juga dari kita, yang tidak terlihat dari kita? Lalu bagaimana kemudian mereka menggoda kalau bersembunyi? Mungkin melalui telepon genggam kita misalnya. Di sini al-khonnas sama min syarril wasil khonnas, dari kejahatan pembisik yang bersembunyi. Gitu. Nah, bersembunyinya ini bagaimana? Kalau jin, minal jinnati, jin bersembunyi, oke. Tapi manusia yang bersembunyi bagaimana? Kan ayat berikutnya minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi saya ingat dulu termasuk di bulan suci Ramadan itu kalau ngabuburit dulu sama teman-teman main petak umpet, main bersembunyi ya. Jadi kalau kita gunakan terjemahan ini, kita akan mengatakan, hei kalian yang bersembunyi, kalian semua termasuk al-khonnas gitu. Para pembisik yang bersembunyi. Apa maksudnya? Nah, ini yang menarik ya. Khonnas itu akar katanya, dan mungkin saya punya pemaknaan yang berbeda. Jadi khonnas ini adalah jamak dari khanus ya, atau sighah mubalaghah. Jadi sebuah bentuk hiperbolis dari khanus, yang akar katanya itu adalah kha, huruf kha, nun, dan sin, yang punya makna memang satu diantaranya istighfa, yaitu menyembunyikan. Sehingga berdasarkan pemaknaan ini, penerjemah Kementerian Agama dengan sepenuh penghormatan dan terima kasih karena tidak mudah saudara menerjemahkan Al-Quran itu. Lalu menjadi pembisik yang bersembunyi, dengan pemaknaan bersembunyi dalam jiwa kita, dalam dada kita, dekat sekali dengan kita. Nah, pada saat yang sama khonnas itu punya makna yang lain, yaitu roja'a atau waro'a. Jadi bergerak kembali ke belakang, berpaling ke belakang, mundur. Nah, itu makna lain dari khonnas, dan ini makna yang ingin saya ambil. Min syarril waswasil khonnas adalah berlindung dari keburukan, was-was, godaan mereka, setan dan bala tentaranya dari jin dan manusia, yang membuat kita kembali dari keinginan untuk melakukan perbuatan baik, yang membuat kita pikir-pikir dulu ketika kita hendak beramal soleh, membuat kita mundur beberapa langkah ke belakang. Kapan saja kita hendak berbuat baik lalu merasa tidak jadi atau kemudian tidak jadi, nah di situ ada peran al-khonnas itu. Itu sebetulnya makna al-khonnas. Sesuatu yang bergerak
atau yang mundur, yang ke belakang. Karena dalam ayat Al-Quran misalnya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada akar kata yang sama ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala uqsimu bil khunnas. Surat At-Takwir, surat 81 ayat 15 dan 16. Ala jawaril kunnas. Nah, ini sumpah Allah taala dalam surat At-Takwir itu surat 81 ayat 15. Fala uqsimu bil khunnas. Aku akan bersumpah demi al-khunnas. Bedanya yang satu di surat An-Nas ada alifnya, khannas, yang ini khunnas tanpa alif. Dan dalam bahasa Arab ada kedekatan dari makna yang berasal dari akar kata yang sama. Nah, fala uqsimu bil khunnas, maka sungguh aku akan bersumpah dengan bintang-bintang, demi bintang-bintang. Loh, kok bintang? Mengapa khunnas yang satu disebut kelompok setan, yang ini disebut bintang? Dan saya itu sejak beberapa saat, saudara, beberapa waktu terakhir saya itu belajar kalau menyebut kata setan, menyebut kata iblis, menyebut kata apapun, saya tidak akan memandang hadirin, ya. Khawatir mata saya beradu dengan hadirin dan ya tersinggung, merasa yang dimaksud begitu. Demikian juga walaupun melalui layar bersama saudara sekalian, kalau saya sebut setan khonnas, ya saya memilih memalingkan pandangan ke tempat yang lain. Nah, kok di surat At-Takwir diterjemahkan bintang, tapi di surat An-Nas diterjemahkan pembisik? Nah, fungsinya memang membisik, yaitu yuwaswisu. Yuwaswisu itu bisikan, tapi apakah bintang istighfa, apakah bintang tersembunyi? Nah, yang disebut, saya mengambil makna bahwa kata khonnas itu adalah roja'a, kembali. Apa artinya? Bintang-bintang itu berada dalam putarannya yang akan membuat mereka kembali ke titik tertentu, titik yang memang sudah Allah Ta'ala tentukan untuk mereka. Semua, bumi juga akan kembali ke titiknya, bulan juga akan kembali ke titiknya, itu yang kita sebut mungkin ya berputar pada orbitnya, rotasi dan lain sebagainya. Bintang-bintang juga demikian. Sehingga ia menjadi petunjuk bagi para pelaut dulu, kalau hendak menempuh perjalanan di gelap malam, ke arah mana mereka menuju, mereka akan mencari bintang-bintang. Dan bintang itu akan kembali pada tempatnya keesokan malamnya misalnya, atau dalam periode tertentu karena ada ilmu tersendiri tentang letak-letak bintang di langit ini. Tapi maknanya itu roja'a, dia kembali. Maka Allah Ta'ala bersumpah demi bintang-bintang yang beredar, yang bertugas dalam amr takwiniyah Allah Subhanahu wa taala, yang akan membawa mereka kembali pada titik tertentu, pada tempat tertentu. Dan ini yang sering disebut juga dengan ilmu hisab, falakiyah, peredaran bulan dan lain sebagainya, sebetulnya dapat dihitung. Ini sedikit intermezzo saja. Kalau saudara bertanya kepada saya, apakah, kan ada dua pendapat bukan hanya di tanah air tercinta, tapi di kalangan kaum muslimin tentang bagaimana menentukan awal bulan puasa dan bulan Syawal. Dua pendapat besar, hisab dan ru'yah. Saya dari dulu kalau ada dua seperti ini, saya akan mengatakan saya tengah-tengahnya. Sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengahnya. Karena sebetulnya gabungan dari keduanya. Di ilmu hisab ini orang dapat memperkirakan kelahiran bulan baru, peredaran bulan, menentukan titik mana kita akan mengarahkan teleskop kita. Karena itu ini gabungan, tidak bisa hanya satu saja, mesti dua-duanya. Yang ru'yah itu sangat paham hisab, karena ke arah mana nanti dia akan mengarahkan teleskopnya itu perlu perhitungan. Dan kalau saudara bersikukuh, saudara ikut mazhab ru'yah, saudara semestinya tidak ikut dengan jadwal imsakiyah di bulan suci Ramadan. Subuh jam sekian, maghrib jam sekian.
Imsakiyah itu saudara murni hisab. Jadi jam sekian, menit sekian, nanti berubah tiap harinya itu. Apakah maju atau mundur tergantung musim. Itu sebetulnya hisab. Nah, termasuk juga orang yang meruyah antara dua mazhab ini, hisab dan ruyah, akan melakukan perhitungan terlebih dahulu hisab, kemudian melakukan penglihatan atau proses pemantauan hilal yang disebut dengan ru'yah. Jadi kedua-duanya itu digunakan, baik ilmu hisab maupun ilmu ru'yah. Tidak akan bisa meru'yah tanpa ilmu hisab. Konsekuensi ilmu hisab itu dapat memperkirakan, memberikan perkiraan yang kemudian ditentukan dengan ru'yah. Termasuk diantaranya peredaran gemintang ini. Jadi bintang akan kembali pada tempatnya, pada posisinya. Itu al-khunnas. Nah, khunnas adalah pembisik, ya. Sebutnya yuwas, dari kata was-was itu kita ambil pembisik. Tapi sifatnya adalah yang akan membuat kita itu tidak jadi melakukan satu kebaikan. Atau sudah beramal, dicemari amal kita itu dengan berbagai pertimbangan yang muncul. Jangan beri dia kan sudah sering kita beri misalnya ya. Atau apalagi begitu. Jadi ada kata-kata, kan dia masih sehat, dia bisa cari kerja sendiri. Atau misalnya, enggak malu sama ini sama itu dan lain sebagainya lah. Nah itu ketika kita hendak memberi itu, mendingan kita berikan ke tempat yang lain. Ketika kita mau melakukan ini, misalnya kita mau melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat jamaah dan sebagainya, lalu kayaknya saya tidak jadi ke masjid, ada urusan dan itu. Nah itu bisa kita kategorikan khonnas, yang menarik kita mundur dari satu perbuatan yang mendekatkan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bahaya, yang untuk itu kita mohonkan perlindungan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohonkan perlindungannya itu dengan dimensi mulkiyah, dimensi rububiyah, mulkiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tidak kita pandang ringan, tidak pandang enteng. Tidak jadinya kita berbuat baik itu adalah karena godaan atau peranan al-khonnas. Dan ini yang disebut syar, keburukan. Min syaril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, dalam bahasan irfani itu tingkat kesadaran kita itu ada tahapan-tahapan, ada sodar, ada fuad, misalnya ada qalb, ada lub, ada lubul albab, ada sirul asror dan sebagainya. Nah, sodar ini adalah bagian katakanlah yang paling luar, ya, yang di situ setan itu punya akses untuk memberikan godaan. Jadi tahapan yang harus dilalui adalah tahapan pertama, melewati tahapan sodar itu. Yuwaswisu fi sudurin nas, yang menghembuskan godaannya pada sodarnya manusia. Karena Al-Quran misalnya itu membagi ada perbedaan antara godaan-godaan pada manusia umumnya dengan godaan untuk para nabi dan orang-orang soleh. Misalnya dalam Al-Quran surat tadi saya sudah ambil screenshotnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam kata waswas itu, fawaswasa itu digunakan Al-Quran untuk peristiwa Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam dan ibunda Sayyidatina Hawa. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi. Itu digunakan juga kata waswas. Dalam surat Qaf, tadi surat Toha 120. Dalam surat Qaf ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Nah, lalu surat Al-A'raf ayat 20. Surat Al-A'raf ayat 20 dan surat Toha ayat 120 ini mengisahkan tentang Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam
Sementara surat Qaf ayat 16 itu tentang was-was yang datang dari diri manusia sendiri. Nah, itulah mengapa minal jinnati wan nas. Jadi godaan dari dalam ini ada yang memang berasal dari setan dan ada yang sebetulnya dari diri manusia itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya manusia itu, nafsu manusia itu la'ammaratun bisu, mengajak manusia pada keburukan kecuali yang Allah Ta'ala kasih sayangi, yang peroleh kasih sayang Tuhan, kasih sayang yang khassah. Tentu Allah Ta'ala memberikan karunia kasih sayangnya kepada semua makhluknya. Nah, ini surat Qaf ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kita tidak bisa melihat urat leher kita, saudara. Dan Allah Ta'ala mengatakan Allah Ta'ala lebih dekat pada manusia. Tentu maksudnya Allah Ta'ala dari penisbatan tempat dan jarak. Meski demikian, untuk menjelaskan bagaimana manusia itu sesungguhnya walaupun ia tuwaswisu bihi nafsuhu, nafs dirinya itu juga membisikkan kepadanya. Ini yang kita mohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi min syaril waswasil khannas, dari godaan atau hembusan atau bisikan yang membuat kita was-was, ke dalam bahasa Indonesia juga masuk kata itu, yang membuat kita menjadi bimbang, yang membuat kita menjadi bingung dalam mendekatkan diri kepada Tuhan itu. Bahkan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, saya selalu ingat tulisan Allah Yarham, Ayahanda tercinta, yang menyebutkan 7 jebakan setan. Ini menarik karena Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengisahkan dengan tahapan. Yang pertama, manusia itu digoda untuk membangkang Tuhan seperti yang iblis lakukan, untuk kufur, untuk menolak keberadaan Tuhan, untuk tidak bertuhan kalau bisa, begitu. Jadi jauhlah dia dari Tuhan. Kita bisa bincangkan lebih jauh tentang makna 7 godaan ini, saya secara ringkas saja. Yang kedua, kalau tidak bisa, tidak berhasil menggoda manusia, menjauhkan manusia dari Tuhan, dari kepercayaan pada Tuhan, dari kufur pada Tuhan, iblis akan menggoda dalam keagamaan kita, tidak lagi yang disasarnya dalam tanda petik keyakinan pada Allah Ta'ala, tapi pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya dipertanyakan, diragukan, dan lain sebagainya. Apa benar ini dari ajaran Islam, dan seterusnya. Sekali lagi saya tidak masuk pembahasan detail untuk sementara, saudara. Nah, lalu ada godaan-godaan berikutnya ketika iblis menggoda untuk jatuh pada dosa-dosa besar, ya, perbuatan yang buruk, dosa-dosa besar. Kalau istilah saudara-saudara Kristiani misalnya 7 deadly sins, 7 dosa besar. Nah, kalau lolos juga dari jebakan itu akan masuk kepada dosa-dosa kecil dengan hembusan, dengan bisikan. Ini sudah masuk di sini al-khannas, dengan bisikan, kau kan manusia, kalau tidak pernah berbuat dosa sama sekali, malaikat namanya. Kau kan manusia, memang tempat salah dan lupa, ya. Dalam bahasa Inggris itu ada kalimat to err is human, to forgive is divine. Berbuat salah, error, itu manusiawi. Nah, kata manusiawi terhadap kesalahan adalah bagian dari hembusan al-khannas ini. Kalau tidak pernah salah, Tuhan namanya, begitu ya. To err is human, berbuat salah itu manusiawi, to forgive is divine, memaafkan itu ilahi. Nah, ini hembusan-hembusan kecil, ya. Sedikit dosa tidak apa-apa, Tuhan Maha Pengampun. Sedikit salah tidak apa-apa, dan seterusnya. Padahal pada saat yang sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu menyampaikan
dosa yang paling besar, inna akbarul dzunub man istakhaffa bihi sahibuh, adalah yang dianggap ringan oleh pelakunya. Sebesar-besarnya dosa yang dianggap enteng, yang dianggap kecil, yang dipandang sedikit oleh pelakunya. Nah, godaan berikutnya itu akan membawa kita pada, misalnya kemudian iblis akan menggoda kita kalau sudah tidak berhasil dari pada Tuhan, pada baginda Nabi, pada agama, pada dosa besar, pada dosa kecil, maka iblis kemudian akan menutup begitu rapi mengajak kita untuk beribadah. Ajaib, betul, mengajak kita untuk beribadah. Saudara tidak salah mendengar saya. Iblis akan mengajak kita untuk beribadah, tapi niatnya agar kita melupakan ada ibadah lain yang lebih utama. Yuk kita ibadah, dan kemudian kita lupa pada penderitaan saudara kita di Palestina, pada musibah yang terjadi di kiri dan kanan kita. Pada saat tayangan ini berlangsung, ada saudara kita di ibu kota dan sekitarnya yang mengalami musibah banjir besar. Mereka membutuhkan uluran tangan kita dan sebagainya. Nah, kalau kita ditawarkan pada ibadah, pada kebaikan, tapi supaya kita lupa pada kebaikan lain yang lebih utama, sesungguhnya kita jatuh pada godaan setan ini. Ada sebetulnya ini kisah, tapi sering jadi anekdot dan saya sangat tidak nyaman menyampaikannya. Sekali lagi saya ulang, saya sangat tidak nyaman menyampaikannya, tapi terpaksa saya sampaikan untuk mencontohkan khonnas ini. Jadi satu saat ada di majelis, dan di majelis itu ada atau seorang guru yang menyampaikan, sesungguhnya ketika kita sedang ingin bersedekah itu, bahkan disebut kalau tidak salah 70 atau berapa begitu, akan ada 70 bala tentara setan yang menahan, yang menarik tangan kita. Gitu ya. Jadi rasanya berat sekali. Sekali lagi ini saudara, tergantung kondisi, bukan berarti baik, benar, salah, dan sebagainya. Karena misalnya tadinya mau, ini yang sering jadikan anekdot, sekali lagi peringatan untuk kita semua. Mungkin kalau kita mau belanja, kita tidak lihat warna uang itu, tapi kalau bapak-bapak misalnya saya, saudara, ketika Jumatan mau masukkan ke dalam kotak kenceleng itu, dilihat dulu warna uang itu, yang mana yang dimasukkan misalnya. Nah, itu mungkin bagian dari tidak jadi berbuat baik yang lebih besar, walaupun sekali lagi ini relatif, karena dalam Islam pemberian atau infak itu dari harta bukan pada jumlah, tapi pada misalnya seorang perempuan yang memberi setangkup kurma pada saat baginda Nabi dan para sahabat, baginda Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala itu mengumpulkan perbekalan untuk berperang. Ada yang memberikan banyak hal dari hartanya, lalu ada yang memberikan setangkup kurma. Dan baginda Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam, setangkup kurma, berapa butir kurma dari perempuan ini itu bernilai lebih dari yang lainnya. Mengapa? Karena ia menyerahkan seluruh hartanya. Itu yang ia miliki. Nah, Islam mengajarkan kepada kita value itu, nilai itu. Nah, kita lanjut pada kisah seorang guru yang mengajarkan ini, kalau kita mau bersedekah itu ada yang akan menahan kita. 70 atau berapalah gitu, setan menarik kita untuk mundur ke belakang. Ini al-khonnas itu ya. Godaannya masuk, yuwaswisu fi sudurin nas, baik dari bala tentara jin yang memberikan atau dalam diri manusia tadi sendiri memberikan justifikasi ini dan itu. Seorang murid mendengar, seseorang jamaah di majelis itu mendengar dan izin untuk kemudian beranjak pergi. Lalu dia keluar, meninggalkan majelis beberapa saat, dan kemudian balik lagi, datang lagi ke majelis itu. Gurunya keheranan, kenapa tadi engkau berdiri, pamit, pulang, berapa saat tidak ada, lalu kau balik lagi. Kata seorang ini, guru,
Tadi begitu aku mendengar engkau berkata kalau tidak bersedekah akan muncul sekian puluh setan yang menahan kita untuk tidak jadi bersedekah. Ya, aku ingin melawannya. Aku ingin melawan bisikan itu. Aku pulang karena aku ingat di rumahnya, mungkin di bawah bantalnya atau apa begitu, dia simpan sekantung uang untuk kemudian dia hendak sedekahkan. Dan kata dia, aku benar-benar merasakan itu, niatan itu digoda. Berbagai pertimbangan muncul, yuwaswisu fi sudurin nas itu muncul. Jadi jangan, itu kan tabunganmu, bagaimana nanti kalau kau perlu, ini mungkin saya bayangkan, tapi dia mengatakannya muncullah berbagai daya untuk menarik dia mundur itu. Nah, terus kata murid ini, aku berusaha untuk melakukannya. Kemudian gurunya bertanya, lalu berhasilkah engkau mengalahkan setan-setan itu, menaklukkan godaan-godaan itu? Kata dia, aku sudah berhasil, meskipun berat, aku berhasil mengambil kantung uang itu. Tetapi begitu aku melangkah keluar rumah, di depan rumah ada induk dari setan itu. Siapa? Istriku. Begitu ya. Nah, ini anekdot saudara sekali lagi, dan saya sangat tidak suka mencontohkannya. Saudara bisa menggantinya supaya tidak bias gender. Bagi perempuan, tiba-tiba muncul di depan rumah itu raja setannya. Siapa? Suamiku. Begitu ya, sama aja. Mohon dimaafkan anekdot yang terakhir ini hanya sebagai contoh saja, bahwa yang dimaksudkan khannas adalah mereka yang akan membuat kita mundur dari berbuat baik dengan berbagai pertimbangan. Yuwaswisu fi sudurin nas itu minal jinnati wan nas. Mohon dimaafkan sekali lagi saudara segala hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Ta'ala karuniakan insyaallah kesempatan untuk senantiasa mengkaji kitab suci Al-Quran. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih pada all kru. Mohon maaf lahir dan batin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.